keluarin single terbaru, terus program punya anak cewek. Emang udah diimpi-impikan. Iya, pingin punya anak cewek. Kan 2 cowok, 1 cewek, udah selesai itu. Kata pinginnya ya, mohon doanya. Kenapa mau pengen banget punya anak perempuan tuh, boleh tahu alasannya? Nggak tahu kenapa ya, karena aku lihat seorang mamiku tuh punya anak 2, 1 cowok 1 cewek. Nah kalau anak cewek itu kayaknya deket sama mamanya gitu. Kalau anak cowok itu kan biasanya lebih ke papanya kan, jadi nggak terlalu deket ke mamanya. Tapi alhamdulillah anakku dua-duanya deket sama aku. Cuman kan kalau anak cowok itu biasanya kan udah ikut istrinya nanti kan, kalau udah dewasa kan gitu. Kalau anak cewek kan aduh masih bisa ke mamanya gitu. Mungkin ada alasan lain Mbak Ut, mungkin ingin terus jejak ibunya, pengen jadi penyanyi gitu. Itu juga bener mas, itu salah satu impian juga, biar bisa ada teman duet. Jadi ini programnya udah apa aja yang dilakukan? Ini programnya itu saya ya dicek, nanti tinggal nunggu bapak dicek juga di dokter kandungan saya. Nanti dicek suami saya juga. Kalau saya sudah tinggal suami saya. Jadi maksudnya itu biar dibanyakin ceweknya gitu loh. Nanti kalau biar cepet dapat cewek gitu kan. Kalau secara natural tuh pasti nanti cowok lagi. Karena gennya bapak terlalu kuat. Ini dengar kabar katanya udah mulai LDRan nih sama suami. Iya, udah nggak ketemu suami, udah kangen. Sampai bajunya tuh aku pakai tidur, nggak ganti-ganti. Biasanya saya pakai dasar, kaos oblongnya itu aku pakai. Dinas di mana? Katanya Di sudah Polda pindah. Bali, alhamdulillah dapat amanah di Polda Bali. Sudah berapa lama jalan ini? Alhamdulillah sudah 1 tahun. Oke, apa sih yang jadi kekangenan kalau lama nggak ketemu itu? Pertama, suamiku itu kan bukan tipe orang yang romantis ya. Jadi telepon iya, cuman jarang aja video call gitu loh. Cuma kalau ada anaknya di Jakarta, aku bawa, itu video call tuh 1 hari bisa 10 kali. Tapi kalau nggak bawa anaknya tuh, ya udah nggak usah video call, telepon gitu loh. Jadi romantisnya enggak, tapi alhamdulillah tanggung jawab dan setia sama istrinya. Jadi jelas nggak sih? Jelas dong. Aku bilang wah ini baru anak 2, ntar kalau anak 3. Ut, jadi istri polisi Bayangkari itu gimana dengan dunia atau karirnya di dunia itu? Alhamdulillah semua berjalan lancar mas gitu. Jadi di sini tuh prinsip saya itu, saya sebagai seorang entertain ya kan, apalagi saya sudah diberikan jodoh sama Allah menikah dengan abdi negara, anggota Polri. Di situ saya harus bisa menjaga marwah suami saya dan juga menjaga marwah institusi Polri, dan juga karena kita memiliki kesatuan sebagai istri Polri, Ibu Bayangkari, jadi saya pun juga harus bisa menjaga marwah sebagai Bayangkari. Seperti itu sih mas gitu. Insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak baik yang mau bikin rese gitu kan, ya saya nggak akan ngeladenin gitu. Biarin lah nanti ada yang balas sendiri gitu kan. Pernah ngalamin hal seperti itu? Iya kan kemarin kan sempet rame kan, kata-katanya bahasanya udah nggak enak, udah nggak jadi ini, sekarang jadi ini, hidupnya jadi apalah, bambung lah, apalah, kiril apa, bahasanya udah kotor banget. Tapi saya cuma pikir oh dia mau cari sensasi mungkin ya, si punya akun ini di Instagram biar rame gitu kan. Udah itu udah saya lacak juga. Mungkin nggak tahu sudah di take down mungkin ya. Saya lihat bahasanya nggak enak mas, maksudnya tuh bahwa seakan-akan sekarang tuh hidupnya susah gitu loh. Jadi udah nggak jadi pimpinan tuh udah susah gitu. Alah mas, orang jabatan tuh uang titipan kan. Jabatan tuh titipan, popularitas tuh pemberian dan titipan sama Allah. Tuhan kalau sudah ngasih, wah berkibar. Tapi jangan lupa, makanya doa saya, nenek saya pesen, nek seneng ojo bunga, nek susah ojo terlalu sedih gitu. Yo iki urip kudu disyukuri. Mamula orang harus banyakin rekoso. Jadi nggak kaget gitu loh. Aku biasa aja mas, santai aja. Dari dulu kan saya sederhana aja, begini aja. Merasa risih gak sih? Kalau saya sih nggak kaget, nggak apa, cuman saya kecewa aja. Kenapa sih sampai segitunya dia nyariin makan anak istrinya, sampai harus bikin kata-kata yang narasinya itu loh. Judul narasinya itu kayak mungkin supaya biar dilihat wow gitu kali. Tapi enggak, malah dihujat gitu loh. Gitu. Dianya malah dihujat. Nggak coba untuk ditindaklanjuti gitu biar nggak terulang Udah lagi. saya somasi, tapi enggak apa-apa. Ntar kalau saya somasi dia nangis-nangis minta maaf gitu kan. Ya kan kasihan juga ya saya ini.
gitu loh. Kita ini kan punya jiwa sosial yang tinggi, artinya juga mengasihi orang gitu kan ya kalau digituin kan nggak bagus. Pokoknya jangan coreng nama institusi ya kan, dan nama Bayangkari aja. Kalau sudah main begitu ya beda urusannya ya kan gitu. Makanya kita harus saya menjaga itu marwah institusi Polri dan marwah Bayangkari. Bener Mas. Iya, saya kadang-kadang tuh ada satu oknum yang begitu semua diikutkan, enggak semua begitu. Ibu-ibu Bayangkari tuh sederhana Mas, sama kalau tahu di rumah ya pakai dasar ngelayani suaminya. Bener Mas. Gitu. Ya namanya kalau udah HUT ulang tahunnya ya pakai konde ya kan Mas gitu. Pakai konde harus cantik gitu. Kan ada Mas yang kemarin tuh kan sempat apa tuh semua diikutsertakan. Ada kan yang pernah viral tuh ya. Ada. Saya nggak tahu tuh yang Arogan apa itu kan oknum satu aja. Jangan ikut semua nggak, jangan diikutkan gitu loh. Karena ibu-ibu pimpinan tuh semua sederhana loh Mas. Ibu Kapolri aja sederhana Mas. Ibu-ibu para bintang tuh sederhana semua, bener Mas. Nggak ada Mas. Naiknya juga mobil kijang, bener Mas. Mau ke mall tuh nggak ada pengawalan Mas. Coba bayangin, Ibu Kapolri siapa nggak ada pengawalan, sederhana sekali. Nah itulah sosok panutan UU itu. Jadi ibu pimpinan semua tuh sederhana, makanya kadang-kadang tuh ada oknum-oknum satu orang yang merusak itu loh. Kadang-kadang itu yang saya nggak respect. Untuk hal kayak gitu yang kayak oknum itu kan biasanya di daerah ya, yang arogan, yang suka menang-menang sama orang kecil, itu gimana tuh? Ya itulah Mas, juga aku bingung ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan didoakan aja dia tetap sadar gitu kan ya. Gitu. Kita nggak boleh arogan ya kan, gitu loh kan suami-suami kita ini kan pengayuh masyarakat ya kan. Gitu. Bukan menunjukkan siapa diri kita gitu loh. Nggak boleh itu, apapun profesi kita. Kayak saya gini, kalau di Persatuan Bayangkari ya bukan Permatasari Mas. Gitu loh. Saya anggota, diperintah apapun siap kami gitu loh. Gitu, jadi harus bisa menempatkan diri kan, orang hidup tuh harus bisa menempatkan di mana kaki dipijak, di sanalah langit dijunjung ya kan, seperti itu. Mbak Ut, tapi tidak bisa dipungkiri kan, kadang-kadang Mbak Ut yang awalnya di dunia hiburan akhirnya harus menjaga marwah polisi, terus ada aturan-aturan yang ketat itu gini Mas, gini, kalau saya itu kan dulu umur 17-20 ya kan, penampilan saya kan joget, betul nggak Mas? Joget-joget, bajunya yang unik-unik itu. Nah, semakin bertambah umur Mas ya, kan saya ini nggak muda lagi, terus saya punya anak. Ya saya harus menunjukkan dong penampilan mamanya di anaknya tuh, wah enak dilihat nih mama nih, santun nih, nggak jadi bahan olok-olokan temennya, bener nggak sih? Karena kan anak itu kan lihat orang tuanya gitu loh. Oh mamaku begini, jadi ya mulai bajunya disesuaikan gitu aja sih Mas. Malu sama anak Mas, tuh bayangin tuh. jadi seiring kedewasaan diri ya. Iya, kedewasaan diri. Nggak selamanya lah orang tuh berumur 20 terus kan pasti akan menua, itu pasti. Makanya nggak usah ngatain orang tuh tua. Menua itu pasti, yang muda belum tentu sampai yang tua udah pernah muda ya kan. Makanya semoga yang muda-muda sehat, yang tua tuh juga makin sehat, makin tua makin sehat, bahagia. Mbak, menanggapi tanggapan masyarakat yang bilang kalau istri seorang abdi negara itu merasa kebal hukum, itu gimana? Oh enggak ada dong Mas. Jangan bilang gitu. Kalau gini Mas, gini, ini saya ya, ini kejadian saya. Saya naik motor, nggak bawa SIM sama STNK, tapi saya pakai helm. Di situ ada operasi polisi ya, ada operasi lilin, karena ada operasi kan biasanya setiap berapa bulan. Saya nggak berani loh Mas, saya tahu saya salah. Kenapa? Saya takut. Saya nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ya Allah lupa ketinggal di rumah. Gitu. Ya salah. Kalau saya ditilang ya ditilang, nggak apa, profesional Mas gitu loh. Nggak boleh, nggak ada namanya itu polisi itu kebal hukum ya katanya, nggak ada Mas. Kalau kita berbuat salah ya kamu harus bertanggung jawab gitu, nggak boleh, nggak ada namanya khusus apa namanya kayak perlakuan khusus, nggak ada Mas gitu, nggak ada. Kita makanya kalau kita nggak mau bikin salah ya kita harus hati-hati. Kalau kita bawa motor ya pakai helm, bawa SIM, STNK. Kalau kita naik mobil ya jangan lupa pakai seatbelt ya kan, semuanya harus bawa SIM, STNK mobil ya, seperti itu. Makanya saya tuh dulu saya tuh tanya deh, ini Masnya itu jadi saksi. Tiap kali syuting saya suka pernah melanggar. Tahu kan Mas, kalau syuting buru-buru live, zamannya dulu 4 mata itu kan live tuh yang malam. Itu saya melanggar jalur busway. Ditangkap sama Pak polisinya. Loh, Mbak Ut mau kemana? Waduh ini salah ini Pak, mohon maaf Pak, saya salah Pak, siap salah Pak gitu. Mohon maaf Pak, saya sampai mau nangis. Pak saya mau syuting Pak, saya ini macet Pak, total saya salah Pak. Pak saya siap ditilang gitu kan. Ya udah, ditilang, saya tetap jalan. Itu salah saya, ngerti nggak? Nah sekarang
saya ngerasain nikah sama polisi makin takut mas, nggak berani mas, takut melanggar, takut semuanya gitu loh. Ya kan seperti itu mas, gitu loh mas. Jadi ya kita harus punya kesadaran diri. Oh iya ya gitu loh. Itulah saya takut karena saya salah. Waktu itu saya nggak bawa, saya melanggar mas. Masuk busway kan nggak boleh mas. Ya ditangkap lah mas sama polisi lalu lintas, nggak apa-apa. Jadi saya, Pak maaf Pak, Mbak Ut mau kemana? Polisinya udah nanya. Itu waktu umur saya 23. Nah belum kenal tuh sama Pak Polisi itu nggak pernah kenal saya gitu kan. Nah dia bilang, maaf Pak, saya mau syuting Pak, saya siap salah. Waduh ini salah, ini melanggar Pak, mau nopo-nopo Pak, ditilang mau nopo-nopo karena polisinya Jawa kan. Jadi saya pakai bahasa Jawa. Ya sudah profesional ditilang gitu loh mas. Bisa dibilang menikahin polisi jadi semakin tahu aturan, Mbak. Oh iya, harus mas, harus ikutin aturan yang ada. Kita tidak boleh semena-mena gitu loh. Tidak bisa mas. Saya tuh sampai sekarang mas ya, macet apapun saya naik Gojek mas. Pernah saya naik Gojek, syuting naik Gojek mas, lewat belakang Tebet sini gitu kan. Iya katanya King Nasar, aduh Mbak Ot ini enggak mau saya mau naik Gojek aja sudah aman gitu. Itu pengalaman naik Gojeknya gimana, Mbak? Saya telat mas, harus syuting pagi-pagi di sini juga. Udah mepet saya mas, ya udah naik pakai Gojek mas, saya telat, macet total kan, saya tahu. Ya Dengan make up dari rumah langsung make up, touch up lagi atau langsung syuting? Langsung syuting, rambut saya gini udah langsung jalanin aja. Ya kan memang. Berarti Mbak Ut tipikal orang yang nggak ribet ya? Enggak, Harus saya di nggak ribet. depan kamera touch up dulu. Iya ini tadi kan banyak demo, jadi saya macet di tengah jalan udah langsung udah gini touch up udah mas. Ini aja tuh nggak pakai bulu mata tuh, bulu matanya asli tuh udah gini aja udah nggak aku orang simple mas, nggak suka ribet-ribet, makanya kan aku nggak suka mas, pokoknya simple aja udah. Kalau nggak pernah ketinggalan make upku mas, show di luar Jawa, tahu nggak apa yang saya pakai? Lipstick. Lipstick aja. Saya pakai blush on, lipstick cuma satu yang ada saya. Semua peralatan saya ketinggalan di pesawat dan nggak mungkin harus diambil lagi kan udah luar Jawa pula kan itu kan naik speedboat lagi. Saya lipstick satu mas, saya pakai lipstickan, saya pakai blush on, saya pakai ini apa namanya eyeshadow, udah. Terus saya udah alis, udah saya sikat-sikat, udah pakai itu, udah mas selesai. Gas. Saya nyanyi. Ya bagaimana? Ya kan kita nggak boleh nyalain orang, ini udah terjadi, bener nggak? Baut balik ke pengawalan istri polisi pejabat kan biasa dikawal ya. Baut sendiri dikawal gitu. Enggak, saya nggak mau, nggak ada gitu-gituan mas. Nggak mau saya mas, ngapain? Nggak usah mas, ngapain mas? Ngapain tuh dikawal-kawal itu? Orang bapak-bapaknya aja tuh juga ada pengawalan kok itu. Nggak ada mas, ibu-ibu pimpinan aja juga nggak ada pengawalan mas gitu, nggak ada. Nggak usah mas gitu tuh, santai aja mas gitu kan gitu. Jadi posisikan diri kita sebagai ya seorang seniwati lah ya gitu. Ya kalau macet ya saya tempuh dengan naik Gojek saya mas, nggak masalah. Mbak taat pada peraturan itu dari kemauan Mbak sendiri atau memang juga ada dorongan dari suami Mbak? Oh enggak, suami saya tuh nggak pernah, pokoknya nggak pernah berbicara apa. Yang penting jaga nama baik keluarga, ya kan? Itu jaga nama baik keluarga itu, dan jaga nama baik institusi Polri dan juga Bayangkari seperti itu. Doain Terima ya, kasih. semoga jadinya nanti cewek. Amin. Ya, doain ya. Amin. Mudah-mudahan keberkahan ke Anda semua. Amin. Ya. Ya, makasih, Mbak.